warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dahsyat nih. Apa kabarnya semuanya nih, para sahabat Magnet Rezeki Korwil Kabupaten Bandung Barat nih. Wow, saya senang sekali malam ini saya dengan Indra Wibisono Setemer yang akan membersamai menjadi host Bapak Ibu yang hadir malam ini. Boleh ya saya kasih pantun dulu ya biar meriah ya. Mohon izin. Oke. Jauh pulau dari Malaka. Pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah, saya merasa luar biasa nih malam ini. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ada yang tambahin ajaib, Masya Allah, keren banget. Saya menyampaikan Zoom ini dari kediaman saya yang ada di Batu Jajar yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nih boleh saya sapa-sapa dulu ya di sini, Masya Allah. Ini ada Bu Fitrah Pak Fitrah nih. Kemudian Assalamualaikum Bunda atau Ayah. Ini kemudian ada Panti Yatim Indonesia. Ini wow, Assalamualaikum. Wah, nobar nih ya. Ini yang ada di mana? Yang ada di Padalarang, Umisari atau Abijay? Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Oke. Kemudian ada Ibu Tuti Kisaran dari Asahan. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada Bunda Ida. Ada Pak Zainal Arifin di sini. Ada Pak Husni Rizal, Bu Nur Aini. Kemudian ada Pak Hendra Gunawan, Bunda Lisnur, guru ajaib kita. Bunda Lisnur ini adalah di Korwil Kabupaten Bandung Barat sebagai bentar ya Bunda. Kalau di Yayasan di YKR Bandung sebagai bagian kurikulum, namun di Korwil Kabupaten Bandung Barat Bunda Lisnur sebagai divisi pendidikan dan dakwah. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Nah ini ada siapa lagi nih? Bunda Mariani. Ini Bunda Mariani Hajayu. Ini yang dari Purwakarta ya. Assalamualaikum Bunda. Ini salah satu ya donatur premiumnya YKR Bandung. Assalamualaikum. Ada Bunda Yati. Kemudian ada Bunda Tati Jaya. Bunda Ulfah Masfufah. Sastra Official nih Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Bunda Yani. Kemudian Bunda Maher. Bunda Teti Kurniati dari Lembang. Assalamualaikum Bunda. Bunda Dewi Yulianti dari Bandung. Bunda Pipi Haryanti dari Lembang. Waduh, Bunda Evi, Bunda Ica, Bunda Lina, Bunda Rifna Nur. Masya Allah. Ini ada Bunda Anissa Irmayanti. Wow, ini adalah dulu di KBP ya. Kemudian Bunda Dwi Windarti. Bunda Dwi ini adalah CTMR Korwil Kabupaten Bandung Barat. Beliau sebagai bendahara. Kemudian ada Bunda Imas di Lembang. Bunda Siti Masito. Ini guru TK Ajaib YKR ya. TKKR ya. Masya Allah. Ada Bunda Bapak Muhammad Yusuf. Ibu Debbie Roslina. Nah ini kayaknya dari Tanjung Priuk nih. Oke. Bunda Nisa Fatona, ada Bunda Lisma, Bunda Fitri Handayani, Pak Wahid dari Jogja. Wah, Bunda Dina nih lagi on the way. Via Manila Bunda. Kemudian Bunda Maya, Bunda guru ajaib kita. Bunda Aan Darwati. Ada Bunda Irma, Pak Tardi Sutardi. Masya Allah.
Wow, sudah ada 43 orang nih yang udah hadir malam ini. Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semuanya yang hadir malam ini dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Oh iya Bapak Ibu semuanya, ini adalah program kita nih. Iya Bunda Lisnur, ada anak yang dari Yayasan Yatim. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah kajian perdana offline kita dari kegiatan dari Korwil Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah program yang kita adakan secara offline maupun online Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kegiatan offline ini kita ada online ini kita adakan setiap hari Rabu. Insya Allah di dua bulan ini, November Desember, kita akan hadirkan para CTMR dari Korwil Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah dari jam 19.30 sampai jam 21. Nah, nanti akan ketemu dengan para CTMR kita semuanya. Oke. Suara saya apakah kedengaran dengan jelas Bapak Ibu? Tes dulu. Alhamdulillah. Siap. Ya. Jadi siap Bu Dewi, nggak silahkan. Bunda. Ya, nah jadi ini adalah kajian perdana kita untuk kajian Korwil Kabupaten Bandung Barat. Setiap hari Rabu itu adalah kajian online dan kajian offline kita adakan setiap hari Kamis. Jadi namun kalau Kamis ini nggak tiap minggu. Jadi kalau Kamis ini kajiannya setiap 2 minggu sekali. Nah jadi untuk informasikan saya akan share setelah ini ya. Namun saya akan perkenalkan dulu nih susunan pengurus Korwil Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi untuk periode ini saya akan share ke Bapak Ibu semuanya. Oke. Untuk Dewan Pembina ketua Korwil Bandung Barat ini dengan Bunda Dina Indriani. Nah, ini yang Nah, kemudian Bunda Dina Indriani sebagai ketua Korwil Kabupaten Bandung Barat, wakil ketuanya dengan saya, dengan Indra, sekretarisnya dengan Bunda Retno Wulandari. Kemudian untuk bendahara dengan Bunda Dwi Windarti. Untuk humas sendiri dengan Pak Asep Toha, Bu Rina dan Bunda Rere yang offline dan online. Kemudian untuk sosialnya dengan Bunda Neti Karmila, untuk divisi pendidikan dan dakwah dengan Bunda Dina Indriani dan Bunda Lisnur. Dan terakhir divisi ekonomi dengan Bapak Asep Sihabudin, CTMR. Gitu. Nah, jadi ayah bunda semuanya di kajian offline saya akan informasikan insya Allah besok kita akan ada kajian bersama dengan Pamulyana CTMR yang akan dimulai dari pukul 9 sampai 10 di Magnet Rezeki Center Korwil Kabupaten Bandung Barat. Nanti insya Allah ini kajian 2 minggu sekali. Nah kalau kajian offline ini 2 minggu sekali. Insya Allah akan dibersamai dengan Yanda Mulyana CTMR. Kemudian yang kedua, insya Allah minggu depannya 2 minggu lagi nanti dengan saya insya Allah akan membersamai Bapak Ibu semuanya secara offline. Nah kemudian nanti bulan Desember di hari Kamis, karena ini setiap Kamis, insya Allah akan dibersamai oleh Bunda Lisnur Hidayati dan Bunda Dwi Windarti. Nah, ini adalah jadwal kajian kita secara online maupun offline dari Korwil Kabupaten Bandung Barat, kayak gitu. Nah, kemudian kajian ini adalah persembahan dari Korwil KPB untuk para sahabat Magnet Rezeki Kabupaten Bandung Barat, parenting TK dan SD Rozikin maupun alumni SHMR dan THMR Kabupaten Bandung Barat.
gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan mengobati. Siapa nih yang udah kangen nih sama kajiannya Korwil KBB nih? Ya, jadi insya Allah nanti kita akan membersamai nih Bapak Ibu semuanya. Kita akan membersamai tentang kajian-kajian magnet rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita ya. Masya Allah. Oke, nah sudah ada, wah Masya Allah sudah ada 50 orang nih. Siapa nih yang sudah siap dengan kajian malam ini? Katakan saya. Oke. Sudah ada dari Panti Yatim Indonesia. Oke. Saya, Bunda Imas, jelas. Oke. Bunda Eka, Bunda Mariani, siap. Nah, ada yang tahu nggak sih kajian malam ini kajiannya tentang apa? Ada yang tahu nggak apa nih malam ini kita kajiannya sama Bunda Dina, apa sih yang kita akan bahas nih? Masya Allah, saya miss banget loh, ini ada 50 orang yang sudah hadir di sini. Oke, Bunda Kokom, saya oke. Kajiannya tentang apa nih Bun malam ini? Oh, keluarga ajaib. Masya Allah, keluarga ajaib. Saya doain yang jawab keluarga ajaib, saya doakan keluarganya benar-benar diberikan keajaiban, dimudahkan dan dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah ya malam ini, Masya Allah. Oke, ya Bunda Dina malam ini Insya Allah akan segera membersamai kita semuanya dalam kajian keluarga ajaib. Nah, tapi boleh ya saya informasikan program-program yang lain lagi untuk Korwil Kabupaten Bandung Barat nih. Nah, selain tadi untuk kajian Bapak Ibu, selain kajian offline maupun online, maka kita insya Allah nanti akan ada kita mengadakan di magnet rezeki goes to school. Nah, magnet rezeki goes to school ini adalah MR yang kita berikan spesial. Kita akan bawa MR ini ke lingkungan sekolah. Ya, ke lingkungan sekolah khususnya untuk teacher, untuk student, untuk murid maupun untuk keluarga juga. Kan ini penting banget. Kenapa? Ini penting banget karena ini adalah fondasi. Ya, jadi fondasinya banyak anak yang kalau secara belajar di sekolah itu kita belajar tentang hardware. Namun ketika anak diberikan muatan, guru diberikan muatan tentang magnet rezeki, goes to school, ini kita akan memberikan softwarenya. Nah, jadi diberikan lebih penguatannya, pendekatan secara magnet rezeki, insya Allah akan dibahagiakan dan dimuliakan sama Allah. Dan ini satu lagi, nih siapa yang sudah daftar nih, mau nonton, mau ikut special training, the live konser yang ada di miladnya Magnet Rezeki bersama Guru Dausa Nasrullah. Siapa nih? Siapa yang sudah? Siapa yang ada yang belum nggak nih? Ini tempatnya terbatas Bapak Ibu. Nanti di tanggal 10 November. 10 November special training dan live konser nanti dengan Guru Nda, merangkai luka menjadi cahaya. Nih di sini ada nanti insya Allah ada bersama Ustaz Nasrullah, ada Reski Aditya Citra Kirana, Dude Herlino, Fajar Bustomi nih, sutradara Kamawa, Alisa Subandono, Natasha Rizky, Fadila Intan. Nih, saya informasikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi kita insya Allah KBB akan berangkat dengan minimal 2 bis nih. Bis pertama sudah sold out. Ya, sudah sold out 59 seater. Nah, ini bis kedua. Nah, siapa yang mau ikut nih bareng sama kita rame-rame ketemu Gurunda, nonton special training. Ini special trainingnya dan ada konsernya, live konser, dan ada juga launching bukunya Pak Nas. Nah, jadi yang mau ikut mangga silakan daftar segera
dengan adminnya nih di sini nanti ada Bunda Dwi Ismayanti juga yang hadir di sini. Untuk base harga ini murah banget. Ini murah banget. Base-nya 200.000 nih. Kemudian nanti kalau untuk yang akhwat ada kerudungnya spesial, ini 40.000. Tiket bisa dipilih. Mau yang mana? Yang reguler, pumpung karena ini hanya ada 1.000 seat. Hanya 1.000 kursi saja yang tersedia. Ini siapa cepat dia dapat, Bapak Ibu, tiket regulernya 600.000, yang VIP 900.000, yang VVIP 1,5. Segera setelah Bunda konfirmasi, ayah konfirmasi, silahkan transfer ke rekening BSI atas nama Bunda Retno Wulandari 7140379942 ya. Siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang mau nih ikutan? Yang belum silahkan ya didaftarkan sanak saudaranya, pasangannya, anaknya. Ini karena terbatas sekali, ya, terbatas, nggak banyak. Tinggal informasinya nggak banyak. Oh, sudah daftar, Bunda Evi, Masya Allah. Oke, ini tempatnya terbatas. Nanti ketemu sama Gurunda, silaturahim sama Gurunda. Di sini nanti akan ada launching buku juga. Yuk, silakan ya Bapak Ibu, segera diinformasikan karena tempatnya seatnya sudah terbatas. Mangga silakan. Ini mumpung masih ada pilihan, ada reguler, VIP dan VVIP, silakan hubungi kami nanti untuk bisa ikut di konsernya Ustaz Nasrullah ya. Kemudian ini Magnet Rezeki Goes to Campus sudah oke. Baik, ini adalah informasi yang insya Allah akan berguna buat kita semuanya dalam kita lebih mendalami belajar tentang ilmu magnet rezeki ya. Jadi mudah-mudahan, dan juga oh ya satu lagi, kita ada program di Korwil KBB itu adalah MR Box. Nah, jadi MR Box itu adalah mau kita memberikan, kita berinfak untuk memberikan MR Box, untuk memberikan bersedekah setiap hari Jumat. Nah, jadi 15.000 yang Bapak Ibu berikan itu sudah merupakan sedekah yang luar biasa. Nanti kita akan berbagi. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain dengan memberikan makanan terbaik untuk orang. Jadi insya Allah dengan program MR Box kita bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Oke, baik. Sepertinya Gurunda kita Bunda Dina sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Indra. Masya Allah, Bunda apa kabarnya hari ini? Masya Allah, kayaknya ras banget ya. Ini Bunda Dina ya, ras banget nih. Barusan nih nyampe nih kayaknya Bun ya dari ini ya Bun, Ibu ya Bun ya, dari makam Ami. Insya Allah, semoga Bunda diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan keistiqomahan dalam selalu memberikan kita, membersamai kita dalam ilmu magnet rezeki ya Bun. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Oke. Kang Yudo boleh minta tolong di mute yang lain. Oke. Ini. Yap. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Yudo. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita hari ini sudah bersama dengan guru kita Bunda Dina Indriani yang sudah hadir malam ini, yang akan memberikan kita setruman-setruman ya Bun tentang keluarga nih, tentang Masya Allah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Bunda Dina akan memberikan kita perbendaharaan ilmu, kemudian kita yang penting adalah kita praktek. Nah, namun sebelumnya
kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita dimudahkan jaringannya, diberikan kita kemudahan sama Allah, dan kita diberikan dinding pemahaman untuk bisa memahami tentang ilmu yang akan disampaikan guru kita malam ini. Kita baca suratul Fatihah dulu ya, semoga kita diberikan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama Ibunda Dina dengan tema kajian malam ini adalah keluarga ajaib selalu ditolong sama Allah. Keluarga ajaib selalu ditolong sama Allah. Satu hal yang saya belajar tentang keluarga adalah yang terngiang-ngiang sampai saat ini adalah ketika anakmu lagi keren, lagi nggak bisa diatur, berarti kamu yang nggak mau diatur sama Allah. Itu yang bagi saya poinnya kalau saya nih keluarga, tentang keluarga itu. Jadi mungkin Bunda Dina malam ini akan memberikan insight-insight yang dari sisi yang lebih luas lagi, insya Allah. Mudah-mudahan silahkan Bunda, mangga waktu kita berikan kepada Bunda selama kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ya Bun. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dilancarkan sama Allah. Silahkan Bunda Dina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mr. Indra. Boleh cek suara ya teman-teman, kasih jempolnya kalau memang suara saya terdengar dengan jelas. Oke, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga ajaib di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah kajian pertama Korwil Bandung Barat mengadakan kajian mingguan secara resmi setelah didirikannya pada tanggal 2 Juni 2024 berdirinya Korwil Bandung Barat yang disahkan oleh Ustadz Nasrullah. Di Korwil Bandung sendiri ada 2, ada Bandung Pritim dan juga Bandung Barat. Kalau Bandung Pritim itu adalah kakak tertua ya, sudah cukup lama, berdiri sejak tahun kalau tidak salah 2019. Namun kita yang di Bandung Barat akhirnya punya yang namanya Korwil sendiri. Dan ini adalah kajian perdana secara resmi, kajian mingguan Magnet Rezeki Korwil Bandung Barat, di mana nanti kajiannya Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang magnet rezeki baik secara online maupun offline. Tapi tidak terbentur hanya di Bandung Barat, siapapun boleh banget ya. Kalau memang dirasakan kajian dari Korwil Bandung Barat ini bisa membantu membangun keluarga yang ajaib ya. Nah maka hari ini Bunda Dina malam ini share tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga tapi berbasis ilmu magnet rezeki. Oke, selamat datang kepada boleh ucapan terima kasih kepada Mr. Indra yang telah membuka acara ini. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Masya Allah. Yang kedua kepada teman-teman CTMR semuanya yang malam ini hadir ya. Boleh raise hand. Ada Bunda Dwi, terima kasih sebagai Pak Indra ini adalah wakil dari mana? Ketua Korwil Bandung Barat, lalu Bu Dwi Windarti adalah Bendahara Korwil Bandung Barat, lalu ada sekretarisnya adalah Kak Rere CTMR ya, lalu ada bagian divisi pendidikan, di situ ada Kang Yudo untuk khusus Gen Z dan juga Kak Lisnur untuk khusus anak-anak MR4 Kids ya, dan juga ada Masya Allah Kang Yudo, terima kasih sudah di-arrange malam ini hingga membuat acara kita bisa terlaksana dengan baik ya. Nah nanti teman-teman semua backgroundnya kalau datang lagi ke kajian tiap Rabu malam pakai background ini kalau bisa ya, Korwil Bandung Barat ya. Lalu ada juga ya divisi dari ekonomi, ada Kang Toha ya. Lalu ada divisi pendidikan itu ada juga Pak Mulyana CTMR, ada Teh Lili CTMR, Masya Allah ada. Lalu dari divisi ekonomi itu ada Kang Toha CTMR dari Lembang. Lalu ada juga Bunda Rina ya. Terima kasih telah hadir malam ini.
di acara kita, dan juga STMR kolaborasi lainnya yang sudah jadi bagian Bandung Barat, yaitu ada Ibu Rifa dan juga Ibu Sri Mulyati ya dari Bandung Timur. Terima kasih banyak sudah mendampingi kajian perdana kita di kajian online ini. Nanti insya Allah teman-teman juga akan kebagian semuanya untuk mendampingi para keluarga di Korwil Bandung Barat untuk menjadi keluarga ajaib. Apa itu keluarga ajaib? Siapa yang bisa jawab? Apa itu keluarga ajaib? Oke, coba. Apa itu keluarga ajaib? Keluarga yang selalu ditolong Allah. Oke, ada tadi suaranya siapa ya? Boleh di info itu suara siapa yang kedengeran pertama kali ya? Saya Bunda. Siapa ya? Saya Oh oke, saya siapa ya? Nggak ada nama di KTP, namanya saya soalnya. Namanya siapa ya? Priani Bu Bunda. Mariani, Oh, Bun. Ibu Mariani. Oke, karena Bu Mariani pertama kali ya saya dengar suaranya begitu semangat ya, mendapatkan MR Gold 0,025 dari persembahan. Masya Allah, juga kalau khair Bunda. Ada yang mau lagi? Tiap ada kajian saya sediakan MR Gold, mau dari Korwil Bandung Barat? Mau? Oke, kalau gitu ajak sebanyak-banyaknya setiap kajian hari Rabu ya. Malam kita akan bagi-bagi emas, berbagi kepada keluarga di Indonesia. Bu Yani silakan kontak Kang Yudo ya sebagai organize kita hari ini ya. Yang hari ini. Oke, terima kasih. Betul banget. Keluarga ajaib adalah keluarga yang selalu ditolong Allah. Yang sudah menjawab nggak dapat emas, dapat keluarga. Udah tuh lebih dari emas ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, Bunda Dina akan sharing ya. Sebentar buka slide-nya dulu. Semoga malam ini diberikan kelancaran sinyal ya teman-teman. Oke. Dan diberikan dinding pemahaman bagaimana kita membangun keluarga ajaib ya. Oke, materinya nggak banyak hari ini, tapi mudah-mudahan ngejelep ya buat teman-teman ya. Oke, Bismillah. Oke, coba saya share. Oke, sebentar ya. Oke, coba dicek apakah slide saya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bun. Lihat. Oke, terima kasih. Bismillah. Ini kajian rutin yang perdana akan diarahkan segmentasinya yaitu keluarga ajaib selalu ditolong Allah. Karena gini, Korwil Bandung Barat adalah korwil yang cukup lengkap ya, karena pendidikannya mulai dari baby ya. Saya menanamkan nilai-nilai magnet rezeki itu dari baby ya, yaitu dari daycare ya. Lalu kedua saya tanamkan dari mulai juga ada yang namanya toddler TK, terus ada yang namanya SD kids, lalu ada teen SMP, lalu ada Gen Z SMA kuliah lah ya. Oke, insya Allah pelan-pelan ke depannya 2025 akan MR Goes to Campus ya. Oke, lalu ada parenting juga ada, couple ada ya, insya Allah ya. Lalu MR Corporate juga alhamdulillah Korwil KBB beberapa dipanggil oleh beberapa perusahaan besar di beberapa kota di Indonesia ya. Tapi andalan kita adalah MR Goes to School karena ilmu magnet rezeki ini sangat bisa dimanfaatkan untuk para keluarga. Karena kalau Indonesia mau ajaib harus dimulai dari keluarga. Nah, keluarga itu ada siapa aja? Coba Bunda Dina mau tanya nih, ada anak-anak dari panti yatim ya masuk hari ini ya, malam ini. Makasih ya. Waktu itu udah ikut BOMR level 1 ya. Level 1 udah gitu kita jalan-jalan ke Lembang. Nanti siap-siap anak-anak ajaib akan ikut liburan Desember yaitu BOMR level 2. Nah, makanya kita lengkap nih kalau mau ngomongin keluarga. Karena malam ini disatukan juga selain kajian Korwil, ada malam pembinaan untuk alumni BOMR level 1 yang bulan liburan kemarin, bulan Juli. Kita penutupannya sekarang. Maka kita gabung sekalian. Materinya sama, jamnya sama. Jadi gabung aja semuanya ya. Oke, bismillah ya. Nah, maka materi malam ini biar gabung, anak-anak ada, yang dewasa ada, yang remaja ada, lalu ada yang ayah bundanya. Makanya kita nyebutnya satu keluarga.
Karena kalau Indonesia mau ajaib dimulai dari keluarga, ya. Oke, Bismillah. Selamat malam ya anak-anak cantik, anak-anak baik, anak-anak soleh, anak soleha yang ajaib. Kita akan sama-sama belajar jadi keluarga yang ajaib. Coba di panti yatim, Bunda Dina mau sapa dulu boleh nggak? Ini adalah salah satu pembinaan yatim dari Korwil Bandung Barat ya. Kalau Bandung Barat bikin acara untuk anak-anak pasti melibatkan anak-anak yatim yang sangat luar biasa ini. Dari Panti Yatim Indonesia ya? Ya. Oke, Assalamualaikum. Anak-anakku sayang, senang nggak ketemu ilmu magnet rezeki? Senang, bahagia nggak kemarin diajak jalan-jalan ke Lembang? Bahagia. Coba, jurus magnet rezeki apa aja masih ingat nggak? Satu apa? Ada yang masih ingat jurus magnet rezeki nggak? Apa sayang? Oh, buka perisai. Lalu apa lagi nak? Disiplin kata. Masya Allah. Terus apa lagi nak? Ada lagi nggak? Iya, ya, insya Allah nak, walaupun Allah misalnya tidak mengirimkan kita orang tua yang lengkap, tapi lewat ilmu magnet rezeki kalau adik-adik yatim dipraktikkan, udah banyak tuh kakak-kakak yatim yang ajaib ya. Ada nama ya pertama yang Salwa tuh ya, anak yatim panti waktu itu belajar dia SMP. Sampai akhirnya dia dapat keajaiban, dapat umroh gratis bareng Pak Nas tahun 2022 tuh waktu itu. Lalu ada Teh Dian ya, ada Teh siapa lagi ya? Ada Teh Tiara yang hidupnya tadinya sendirian, merasa tidak ada yang nemenin. Ternyata pada saat praktekin ilmu magnet rezeki, semua dreamnya diijabah tuh sama Allah. Makanya teman-teman harus pandai buka perisai, berhati-hati dari dosa. Sayang sama Umi nih, sama abinya yang ngurus di panti ya nak ya. Oke? Lalu bercita-citalah besar karena Allah kita maha besar ya. Oke nak ya. Nah maka teman-teman yang anaknya yang hari ini masih punya ayah dan bunda harus bersyukur ya. Karena masih punya ayah dan bunda yang menemani perjalanan untuk menjadi keluarga ajaib. Tapi tenang aja ya, anak-anak yatim pun tidak sendirian. Kita kalau bikin acara kita akan ajak ya. Jalan-jalan ke hotel udah pernah diajak, jalan-jalan ke Lembang udah. Pokoknya harus bahagia siap. Oke, dan jangan lupa dipraktekkan ya. Iya, Bismillah ya. Maka teman-teman malam ya, dunia keluarga ajaib sebenarnya sudah Bunda Dina sampaikan materinya selama bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober? Karena waktu itu berkaitan dengan pembukaan PPDB TK dan SD Khairul Rozikin Montessori yang mencetak anak-anak ajaib dan juga Deker Alifa. Nah ini acaranya selama 1 bulan. Ternyata nggak ada yang kebetulan loh Bapak Ibu. Bulan Oktober adalah ternyata ada hari kesehatan mental. Jadi ada hari kesehatan mental. Jatuhnya di tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober ternyata. Ya, maka keluarga ajaib itu harus sehat mentalnya ya. Apa saja nih? Bunda Dina udah bikin kurikulum 7 kurikulum untuk menjadi keluarga ajaib. Bahkan ini seharusnya ditonton ya sama yang belum menikah. Biar apa? Biar nggak jadi ayah dan ibu kebetulan. Biar nggak jadi orang tua kebetulan. Betul nggak? Ya, karena nggak punya ilmu. Apa saja sih Bunda Dina kurikulum keluarga ajaib? Izin ya Bunda Dina menyampaikan. Pertama, sebelum kita berumah tangga, Bapak Ibu harus bisa release, forget, forgive inner child. Artinya apa? Harus RFF dari luka pengasuhan kita di masa kecil. Ada yang mengalami luka pengasuhan waktu kecil? Misalnya orang tuanya otoriter, atau terlalu memanjakan, membandingkan, broken home, pilih kasih, KDRT, terus ditelantarkan. Ada nggak? Coba malam ini ada nggak yang mengalami inner child? Yang dulu kita luka, tapi ketika kita nggak berberes sebelum menikah, akhirnya kita dulu jadi korban, sekarang kita secara nggak sadar jadi pelaku. Maka pendidikan keluarga ajaib dimulai sebenarnya sebelum menikah. Ya, oke. Ada yang mengalami inner child? Harus sembuh Bapak Ibu. Harus sembuh. Ya, oke.
Karena itu yang membuat kita nggak bisa membangun keluarga secara utuh. Akhirnya kita tiba-tiba uring-uringan sama anak, uring-uringan sama pasangan kita, yang kita masih mempunyai luka batin dengan orang tua kita. Jadi harus disembuhkan ya. Oke. Lalu yang kedua, untuk membangun keluarga ajaib, ilmunya apa? Harus memahami karakter asli pasangan kita. Ya, mungkin ada tuh yang misalnya udah lama kenalan, tapi pas menikah kaget, kok sifatnya gini ya, sifatnya gini ya. Ternyata harus cari tahu, bayi itu bukan kertas kosong. Ternyata bayi itu sudah punya corak, termasuk pasangan kita sudah punya corak sejak bayi. Yang perlu kita tahu adalah coraknya apa, ya. Jadi ini yang harus dipelajari agar ketika berumah tangga nggak bingung tuh, karena problemnya banyak ntar internal eksternal ya. Oke. Nah, banyak nggak perceraian diawali dari ketidakmahami pasangan? Ada? Ada? Iya. Nah, maka ketika tidak memahami sering terjadi konflik. Betul? Akhirnya berujung apa? Udahan deh, broken home anak-anaknya terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Makanya sasi dalam berumah tangga harus mengetahui karakter asli pasangannya. Gimana Bunda Dina? Tenang aja, sudah dibuka. Ada di daycare, ada di TK SD ada. Bagaimana cara tes memahami karakter asli pasangan kita yang memang terberi dari Allah ya. Oke, selanjutnya nih pas abis menikah dikasih apa biasanya? Kasih anak-anak, anak-anak juga punya corak. Maka kita perlu ilmu sebagai seorang orang tua bagaimana memahami sifat dan menemukan bakat anak sejak dini. Agar apa? Anaknya nggak salah jurusan, nggak stupid course ya. Jadi udah gitu cara treatmentnya juga tahu. Nah, ini harus diberikan diinformasi kita dapatkan ilmu ini ya. Tenang aja, Alifa, daycare, TK, SD adalah tempat Khairul Rozikin cari tahu gimana memahami sifat dan bagaimana tesnya ya. Oke, selanjutnya nih ketika udah menikah nih, oke Bunda Dina mau tanya, siapa yang dulu waktu gadis gak punya utang atau amanah? Angkat tangannya, katakan saya. Oh, lihat muka-mukanya yang gak punya utang waktu gadis. Raise hand. Waktu gadis nggak punya utang atau nggak punya amanah. Raise hand biar kelihatan. Raise hand warna kuning. Oke. Ini adik-adik nggak boleh banyak ngutang ntar ya. Harus belajar dari sekarang ya. Nggak boleh banyak amanah. Kalau mau beli mobil ntar cash. Mau beli apa nak? Nanti rumah cash. Kan udah punya ilmu ajaib ya. Oke. Ini ada muka-muka yang nggak berhutang waktu gadis dan bujangan. Ya bujangan ada nih, bujangan. Waktu bujangan nggak punya amanah ada? Iya, ada Bu Dwi, ada Pak Irfan, ada Bu Uwi, ada siapa lagi? Bu Widya. Ini muka-muka yang tidak punya amanah waktu gadis ya sama bujang. Sekarang Bunda Dina mau nanya, pas udah berkeluarga nih, jadi punya amanah sama utang nggak? Ada? Punya. Kokom langsung punya. Oke. Wi enggak. Oke, jangan sampai Bu Dwi, Bu Uwi. Oke. Betul apa enggak nih? Iya. Karena apa? Waktu sebelum membangun keluarga, kita nggak belajar, nggak punya ilmunya. Gimana menjadi menteri keuangan keluarga, ya kan? Taunya kalau nggak ngutang nggak punya rumah, kalau nggak nyicil nggak punya mobil, pasti begitu. Padahal kalau kita tahu dari dulu ilmu ajaib, ya, kita nggak perlu kan pakai leasing dan KPR, betul nggak? Maka kenapa Bunda Dina dan Korwil Bandung Barat kita senangnya dari dunia anak-anak, biar anak-anak tidak mengalami perisai duluan. Cari hal-hal yang bagaimana berperisai. Sedangkan kita tahu kata yang beramanah ini perisainya perisai apa? Perisai menyangkut apa biasanya? Yang perisai dosa besar. Yang udah belajar rezeki. Kalau punya kemana nih? Biasanya kemana? Biasanya dosa apa?
Yang iya betul. Nah, Bu Debi udah paham riba. Dulu kenal nggak waktu Gadi dikasih tahu nggak bahwa riba itu boleh? Yang lain boleh Bu Dia Ulfah, itunya speakernya dimatikan dulu biar tidak mengganggu suara. Mohon izin. Oke. Ya, terima kasih. Apa lagi ya? Boleh speakernya dimatikan dulu? Iya, terima kasih. Yes, betul. Maka ketika kita tahu bahwa riba adalah bagian dari perisai, kita sekarang udah tahu, nak, besok nikah nggak pakai begitu-begitu ya, gitu ya. Mending cash-cash aja. Kan kita punya ilmu Allah, nah. Tinggal ber-LOP, sebelum ber-LOP buka perisai, gitu. Riba itu perisai besar, nak. Kalau kita jadi anak ajaib, orang ajaib, nggak perlu tuh beli cicil-cicil gitu ya, sampai 15 tahun, 25 tahun, betul nggak? Itu kemarin karena kita nggak tahu. Makanya sebelum menikah, membangun keluarga, ataupun sekarang sudah menikah, harus belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga. Simpel kok Bunda Dina kemarin ngajarinnya. Tapi keren loh kemarin ya. Waktu Bunda Dina ngajarin ini tanggal 18, judulnya ini nih, yang daftar tahu nggak Bu? Berapa orang Bu? Alhamdulillah 7 juta orang. Alias 7 orang. Tapi pas Bunda Dina ganti yang namanya judulnya Lunas dengan Damai, yang daftar 59 orang. Tuh, liatin. Judul mempengaruhi nggak? Iya, ini adalah ilmu-ilmu untuk membangun keluarga ajaib biar nggak gampang berhutang atau beramanah. Terus gimana caranya dapetin pemasukan berulang-ulang selama 1 bulan ini? Entar diajarin ya. Makanya harus bisa mengelola keuangan keluarga. Terus satu lagi ya, yang masa-masa pubertas harus belajar tuh ya, anak-anak remaja tentang ta'aruf ya. Ta'aruf enggak kampungan kok. Enggak jadul kok, enggak. Hanya karena kita nggak tahu aja ta'aruf yang sebenarnya seperti apa. Nah, kemarin belajar sama pelakunya nih ta'aruf anak-anak ideologis Bunda Dina nih. Nggak pakai pacaran menikah gitu. Pacarannya pas menikah. Nah, ini nih harus dipelajari sama ibu-ibu yang sekarang juga yang udah mulai anak-anaknya pubertas tuh 15 tahun ke atas. Masa sampai sekarang kita nggak belajar ta'aruf itu apa? Akhirnya nanti anak kita kejebak perisainya apa? Boleh dicek lagi? Kalau kita nggak belajar sebagai orang tua, anak kita pubertas, kejebaknya apa? Oke, bagaimana Bunda pengaruh riba untuk kehidupan kita? Saya bukan coach anti riba ya, nanti ada kelasnya tersendiri. Ya, kita akan bahas secara mendalam dengan kelas-kelas yang berkaitan dengan riba. Karena di sini saya bukan coach yang membahas tentang riba ya, tapi saya berusaha memperbaiki keluarga saya dari riba ini ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Siap. Oke, Bapak Ibu yang kemarin ya mengikuti, ada yang tahu nggak kalau kita tidak belajar tentang bagaimana ta'aruf yang sebenarnya untuk anak kita, rata-rata terjebak apa? Masa remaja, perisainya. Iya, betul Bu Debi, betul sekali. Zina. Pacaran itu nanti arahnya ke perisai jinah, nah. Tapi kalau kamu suka, itu fitrahmu, nak. Itu dari Allah, nak. Punya rasa suka itu wajar. Tapi kalau mau jadi anak ajaib nih, nak, jangan diterusin, tapi dialirkan ke hal yang lebih baik. Ya, pacarannya nanti pas udah menikah. Kalau anak yang keren itu bukan ngajak pacaran, ya, nemuin bapaknya, langsung ajak nikah, baik-baik. Tapi tadi pantaskan diri dulu, ya, punya iman, punya ilmu, ya, punya ekonomi, gitu. Makanya sibuk-sibuknya jangan sibuk pacaran. Kalau di masa-masa remaja, sibuk-sibukin aja jadi orang ajaib, ya nak ya. Oke? Biar apa nak? Hidupmu selalu ditolong Allah. Pas kuliah lancar, SMA lancar gitu ya. Oke, biar nggak kejebak perisainya. Nah, maka ayah ibunya jangan cuma ngelarang-ngelarang, tapi nggak belajar tentang ta'aruf yang sebenarnya.
Anak sekarang kalau dilarang nggak terlalu dengar. Ya, anak sekarang itu bukan diinterupsi tapi didiskusikan. Oke, siap ya? Bismillah ya. Oke, lalu ada juga ilmu tentang MR for Teacher. Nah, ini lengkap banget nih kemarin. Maka kalau mau yang belum pernah dapat kurikulum ini, siapa? Yang paket lengkap? Belum pernah sama sekali? Oke, di paket malam ini ada 7 modul rekaman YouTube-nya ya tentang 7 kurikulum keluarga ajaib. Dari 7 materi itu, Bapak Ibu hanya cukup membayar 100.000 untuk kas Korwil malam ini. Ya, yang tadi malam udah tuh, Sudah saya bagikan sore tadi ke Teh Reni, siap-siap malam ini dapat 7 kurikulum. Jadi pendidikan keluarga cuma 100.000. Ibu kalau kuliah ya S2, S1 berapa biayanya? Oke, ada yang mau kurikulum tadi rekamannya kelasnya cuman 100.000. 1 dapat RFF Inner Child, 2 dapat memahami pasangan, 3 dapat ilmu memahami anak, 4 bagaimana mengelola keuangan keluarga, 5 belajar tentang ta'aruf buat anak-anak, ke-6 MR for Teacher, ke-7 apalagi tuh ya MR for Kid. Tuh dapat semua tuh. Ya, ada yang mau? Oke. Kalau ada yang mau silakan coba diketik Kang Yudo, hubungi ya. Siapa sekretaris kita ya, Rere atau admin Dwi, silakan diketik nomornya kalau ada yang mau. Malam ini 100.000, besok udah 200.000 ya. Jadi kalau mau dapat kurikulum pendidikan keluarga 7 series dapat harga malam ini untuk teman-teman semua. Dan 100% ini akan diberikan untuk kas Korwil Bandung Barat agar bisa terus berdakwah ya. Oke, sip sampai sini ya. Kita lanjutin ya. Nah, ini ada salah satu buku yang saya tulis ya. Yang saya tulis di buku namanya Keluarga Ajaib. Betul kata Pak Indra. Ya, saya menuliskan 2 buku, ada 3 buku, 1 Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh, 2 Keluarga Ajaib Selalu Ditolong Allah. Di AHA buku ini adalah yang saya dapatkan adalah lisanmu nasibmu. Ya, ada 1 bab membahas tentang lisanmu nasibmu. Lisanmu wahai ibu adalah nasib suamimu, nasib anakmu. Maka lisan ibu hati-hati. Lisan ibu hati-hati ya. Maka di sini juga ada quote yang tadi bikin Pak Indra ngejelep katanya. Kalau anak kita lagi tidak mau diatur, bisa jadi kita lagi tidak mau diatur Allah. Jadi tidak semata-mata anak itu bandel tiba-tiba. Karena nggak ada yang bandel sebenarnya. Ya, bisa jadi mereka tidak mau diatur karena memang kita orang tua atau gurunya saat itu sedang tidak mau diatur Allah. Oke, Bu Ulfa yang mau silakan beli 7 modul materi keluarga ajaib, boleh ya. Kepada siapa ini? Admin Korwil Bandung Baratnya harusnya Teh Mustika. Ke Teh Mustika atau ke sekretaris Bun, boleh. Oh, oke, boleh saya ya. tulis nanti ya. Tolong diketik nomor teleponnya ya. Baik Bun. Karena ini pendidikan penting banget Bapak Ibu. Kita dulu waktu kuliah aja ngejar S1, S2 gitu ya, sampai SKS kita lengkap gitu. Tapi kenapa keluarga kita belum sesuai ekspektasi kita? Mungkin karena ilmu kitanya yang belum mumpuni. Jadi intinya malam ini adalah apapun sekolahnya, oke, yang penting orang tuanya. Oke, coba ketik lagi semuanya. Masih melek kan? Kalau udah merem, udahan aja. Masih pada melek nggak ini? Coba lihat-lihat dulu. Masih pada melek nggak? Oh masih. Ada nggak ya? Masih melek? Oke. Mana yang melek? Coba kalau masih, masih Bu dia Ulfa. Boleh dong kalau masih melek ngetik dulu. Umi Pani molotot. Umi Epic masih Bun. Masih melek. Kalau masih ngelek coba ngetik dong. Apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya. Nah, jadi dimanapun anaknya sekolah, itu yang penting orang tuanya. Ya, oke? Coba kalau yang masih melek ya sambil nyetrika Bun, boleh ngetik dulu lah sebentar. Ya berhenti dulu nyetrikanya. Nah, apapun sekolahnya yang penting
orang tuanya. Berarti ketahuan masih melek nih yang ngetik-ngetik gini nih. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah. Jadi gini, dimanapun anak kita sekolah, apapun sekolahnya, yang penting kita jadi orang tua punya bekalnya. Kenapa belum jadi keluarga yang selalu ditolong Allah gitu? Ya, karena kita nggak punya ilmunya. Kenapa ibu-ibu nggak bisa masak? Karena nggak belajar. Bisa karena terbiasa, betul nggak? Nah itu sama sebenarnya, semuanya sama ya. Oke, siap? Oke, silakan ya. Yang mau karena ini acaranya udah lewat bulan Oktober, jadi cuman ada rekamannya aja ya. Oke, dan Bunda Dina nggak tahu kapan lagi bikin ya. Oke, jadi ini 100% kita akan masukkan modul kelas ini untuk Korwil Bandung Barat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Apa sih Bunda Dina tujuannya? Adanya kajian Korwil Bandung Barat berkaitan dengan keluarga ajaib. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita mulai ganti casing muka. Ganti casing muka. Dulu siapa kalau lagi ngalamin atau nangani anak mukanya kayak gini? Iya, ada? Serem nggak? Kalau punya ayah kayak gini serem nggak? Serem ya? Mau nggak anak-anak kalau punya ayah mukanya kayak gini? Mau nggak kira-kira? Iya. Makanya kenapa ayahnya temenin belajar magnet rezeki ya? Biar muka ayah kayak gini nih. Ganti casing. Iya. Ini tujuannya. Mau ayah yang pertama apa ayah yang kedua? Nih kalau ayah mukanya pertama itu yang bikin inner child ya. Makanya ini tujuannya kita punya pendidikan keluarga. Biar apa? Biar orang tuanya pada ganti casing muka ya. Karena ilmu magnet rezeki ini bisa mengganti casing muka kita. Ya, ketika casing mukanya diganti orang tua, rezekinya pun berubah gitu. Ya, oke. Yang kedua ya, sekarang lagi. Dulu siapa yang suka ngelihat mamahnya kayak gini? Sebentar. Sorry. Nah, ini. Ada yang tahu ini namanya siapa? Mama siapa? Mama galak. Nih, ya. Ada yang alumni mukanya kayak gini? Ada yang alumni? Anak-anak, mau nggak mamahnya mukanya kayak gini? Alumni, oh Bu Tuti alumni ya? Oke, enggak katanya Bun. Katanya Bun, oke siap. Oke, tapi nanti kalau mamah belajar ilmu magnet rezeki, buka perisai, law of projection. Wow, keren. Nanti mamanya ganti casing, wajahnya 2025 gini. Ciluk, Mbak. Iya, mau nggak mamanya kayak gini? Mukanya. Coba kira-kira, ibu mana yang rezekinya datang dengan ajaib? Ibu muka 1 apa ibu muka 2? Coba. Oh, mau yang kedua Bu Dewi, iya. Ibu yang kedua. Siap. Kalau gitu, kita siap ganti casing? Iya, aku kedua lah Bun. Iya, siap. Mirip Bu Diah, mirip kayak Bella, Cynthia, Claudia. Alah siapa namanya ya? Bunda Dina belum tahu. Bella, Cynthia. Alah kata siapa namanya ya? Claudia Cynthia Bella. Itu. Tapi dia 100, aku 10. Ibu jangan gitu dong. Minder amat. Ya. Kayaknya Bu Diah Aiden ya. Iya Bunda Dina, aku nggak maaf ya di kameranya ditutup baru pulang. Oh iya deh, nggak apa-apa deh. Tapi dulu mantan ya Bu ya? Mantan muka yang gini nggak Bu? Nomor 1. Mantan banget, Bun. Hai, Bunda kata Tante Dina, Bunda yang pertama apa yang kedua? Ya mau yang ke 1 apa yang kedua? Apa?
Kalau dulu yang pertama. Oh, Terus apalagi nih? Ngomong. Tapi kalau sekarang yang kedua. Oh, oh gitu. Tuh, berarti praktek anaknya. Tahu mamanya praktek. Tepuk tangan dong. Jujur ya kalau anak-anak ya. Alumni banget Bunda Dina. Dulu mamaku yang pertama. Tapi karena udah belajar mana rezeki, mamaku jadi yang kedua. Keren banget. Ya, makanya alhamdulillah kita ketemu ilmu ini. Kita harus makasih sama Pak Nas ya. Dulu kita ya Allah melotot, mulut manyun, moncong. Ya, makanya nggak jadi ajaib ya. Oke, terima kasih Kaila atas kejujurannya dan Ibu Dia. Kalau Ibu Dia tadi katanya siapa namanya? Claudia Cynthia Bella. Ah ya betul. Saya mata balik-balik ya. Oke, bismillah. Mudah-mudahan keluarga ajaib bisa mengubah casing wajah ya di 2025. Nah, ini petanya. Bunda Dina bikin peta bagaimana roadmap jadi keluarga ajaib. Nah, punya roadmap. Kita kalau tidak tahu alamat, nih dulu ya, kan nggak ada Google, betul nggak? Ya, kita nyasar-nyasar tuh. Sama, keluarga juga kalau nggak punya roadmap, akhirnya nyasar-nyasar. Dari perjalanan saya menjadi CTMR sejak 2018 kalau tidak salah ya, akhirnya karena intens konsepnya MR Goes to School gitu ya, akhirnya dari pengalaman aja, ini hanya sharing, bukan berarti yang terbaik, enggak. Akhirnya pahami gitu, dan itu pun juga belajar dari pengalaman diri sendiri. Bahkan di buku Perisai Rezeki saya tulis, saya adalah ibu kebetulan. Kebetulan jadi ibu, dititipin anak, nggak punya ilmu. Ya, maka ini adalah bagian dari perjalanan saya akhirnya membuat step 1, step 2, step sampai akhirnya step 7. Bukan berarti keluarga saya sudah sempurna, tidak Bapak Ibu. Semua berproses ya. Tapi dari kejadian demi kejadian saya juga bertemu Pak Indra. Waktu itu Pak Indra hijrah dari Bali ke Batu Jajar, ke Bandung. Ada juga persoalan dengan anak, padahal Pak kita adalah orang-orang yang sukses dalam hal pekerjaan, tapi kita nggak sukses jadi orang tua. Namun di situ saya ngelihat kesungguhan Pak Indra untuk bisa dekat dengan anak laki-laki pertamanya ketika kita belajar memahami Raka saat itu ya. Nah itu breakthrough-nya Pak Indra tuh. Akhirnya tadi Pak Indra ganti casing ya Pak Indra. Coba Pak Indra maaf boleh tanya, kok tadi Ibu Dia udah ngaku? Pak Indra ngaku juga nggak? Itu tadi casingnya, casing nomor 1 bener tuh Pak Indra. Iya bener Bun. Bener banget. Kalau ke anak gimana Pak Indra sebelum? Oh galak Bun. Galak terus inilah nggak mau, pokoknya nggak mau ngalah lah, nggak ada GK-GK-nya dah pokoknya. Masya Allah. Pak Indra galak sama anak bahkan cuman mulut aja atau muka doang yang galak kayak tadi? Muka, angan. Nah, Masya Allah. Sekarang kenal ilmu manet rezeki ganti casing Pak. Iya Bun. Masya Allah. Iya. Karena kalau maksudnya bukan baru sih. Jadi setelah kita paham, anak yang nggak mau diatur itu berarti kitanya yang nggak mau diatur sama Allah. Jadi mau nggak mau ya itu kenyataannya bahwa berarti kita tuh sebenarnya yang nggak mau diatur sama Allah. Jadi mau nggak mau kita juga harus memperbaiki diri. Insya Allah anak akan mengikuti. Kayak Dan gitu. itu terjadi sama anak Pak Indra. Ketika Pak Indra berusaha memperbaiki, anak pun mengikuti. Tiga-tiganya iya. Oke, Allah Akbar. Secara simultan iya. Dan itu bukan pencitraan tapi beneran. Jadi memang kitanya yang harus apa ya? Benar-benar belajar buka perisai, disiplin kata, kemudian LOP, GK semuanya sih. Oke. Pak Indra, ketika Pak Indra punya casing yang lama, pukul, marah, galak, ini akibat inner child. Harus diakui setelah belajar iya. Oke. Jadi mengalami itu juga dengan pola asuh orang tua yang dulu. Mengalami dan itu baru nyadar setelah dapat belajar tentang inner child, cuman bukan sekali ya.
saya ngikutin 2-3 kali baru, oh ternyata iya, karena itu akibat dari, mungkin saya nggak mudah loading, jadi pertama kedua masih ini, tapi begitu setelah yang ketiga, oh iya, berarti benar confirm, karena memang ada luka ya di yang udah lama ketimbun, jadi ya belum mudah untuk ininya recovery-nya. Oke, akhirnya dulu jadi korban nggak secara sadar, pas punya anak nggak RFF inner child, anaknya jadi korban, betul? Kayak pelampiasan gitu, betul. Jadi gue dulu gitu, gue juga bisa dong sama anak gue, kayak gitu deh pokoknya dulu. Masya Allah. Nah, ayah bunda, kenapa tadi saya bilang pendidikan keluarga ajaib itu sebenarnya jauh mahal banget. Ya, mahal biayanya tuh. Kalau perlu ada S1, S2-nya. Tapi tapi di Indonesia nggak ada. Pendidikan ini nggak ada. Ya, sarjana ekonomi dikeluarkan, digital bisnis, komunikasi. Tapi nggak ada namanya pendidikan keluarga. Maka beruntunglah kita bertemu ilmu magnet rezeki ketika ini bisa dipetakan dari mulai anak-anak sama keluarga kita. Makanya saya bilang, ini bukan roadmap keluarga ajaib berarti keluarga kita sudah sangat sempurna, tidak. Tapi justru dari perjalanan ketidaksempurnaan keluarga yang tidak sempurna, akhirnya kita bisa mendapatkan formula roadmapnya tersebut. Ya, pertama Bapak Ibu, untuk membangun keluarga ajaib, Bapak Ibu harus ciptakan LOP keluarga ajaibnya. Nah, apa? Ciptakan impian keluarga ajaib. Yes. Ya, harus diciptakan punya LOP bersama keluarga. Misalnya, ibadah apa yang mau dilakukan dengan keluarga yang bisa bersamaan, ya kan? Lalu sifat ayah sama bunda mana yang mau diperbaiki buat keluarga. Yang ketiga, punya kegiatan apa untuk keluarga, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali. Lalu kualitas materi seperti apa untuk keluarga kita. Lalu tipe orang tua apa yang diimpikan anak, itu harus kita tanya juga kepada anak kita. Bahkan sampai keuangan dan kesehatan keluarga. Ya, contoh hari ini karena kita punya buku ini ya, kalau di MR Goes to School itu di Korwil Bandung Barat ada namanya Miracle Book ya. Jadi buku resolusi 8 bidang LOP. Nah, kayak misalnya bulan ini suami saya nulis gitu ya, mendukung pasangan makan sehat. Nah, jadi nulis itu tuh. Nah, makanya ibu, bapak, ayah hari ini harus punya impian itu berkaitan dengan keluarga. Fokus pada keluarganya. Jangan cuma LOP. Ini, tapi nggak ada kaitannya dengan keluarga, ya. Lalu kedua, setelah punya dream board keluarga atau impian tentang keluarga, step kedua adalah Lagi Zoom. Nanti dulu Mama lagi Zoom sebentar. Habis ini. Ya, harus mengakui suami istri satu sama lain. Sebagai apa? Kenali diri kita. Ya, kenali pasangan kita sebagai jalan mengenal Allah dan anak-anak kita. Pernah dengar kan, siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Mau pakai cara apa kek, tes apa kek, bebas. Ya, Teman-temannya nanti masuk kamu. tes yang di SDKR, TKKR, Alifah, enggak. Kalau memang di luaran sana ada cara mengetahui personality yang lebih simple. Enggak, udah hilang baunya tadi Mama ke situ udah hilang. Mohon izin Bu Sastra Official, itunya di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, nah ini ya, maka perlu cari tahu tekniknya pakai apa, bebas ya. Harus mengenali diri kita, harus mengenali pasangan kita sebagai jalan untuk mengenal Allah dan anak-anak kita. Nah, ini step kedua nih. Step ketiga, tuntaskan inner child. Nih, ini sebenarnya kebalik. Harusnya dia step 2-nya tuntaskan inner child dulu. Ya. Terapi. Makanya kemarin di dunia keluarga ajaib waktu tanggal 4, Pak Indra itu sebenarnya udah ngikutin kelasnya 3 kali inner child. Makanya dia baru ngenya pas kemarin di ketiga itu. Nah, saya bikin kelas inner child itu yang ketiga tuh itu. Karena banyak sekali orang tua yang belajar magnet rezeki, tapi perisainya banyaknya di keluarga.
Jadi akhirnya ketutupnya dari perisai inner child-nya itu sendiri. Karena tadi pasang muka casing yang kayak begitu gitu, nomor satu ibunya, ayahnya. Itu karena dia nggak sadar kalau dulu dia jadi korban, sekarang dia mulai jadi pelaku. Maka dituntaskan dulu ayah bunda ya. Selanjutnya tadi Pak Indra bilang, iya ya, kalau kita mau diatur Allah, nurut sama Allah, maka anak membaik ngikut. Iya, itu poin keempat, perbaiki spiritual kita ya. Percaya Allah ya, dengan membangun tauhid dalam diri. Lalu bagaimana selanjutnya? Fokus buka perisai ya. Fokus buka perisai kepada Allah, kepada pasangan dan anak-anak kita ya. Lalu biasanya benerin dengan latihan riado ya. Lalu praktek teknologi G-Swap. Apa itu? Teknologi Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Nah ini harus diperbaiki. Yang keempat. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan Pak Indra sebelum saya masuk ke step kelima, 6, dan 7. Silakan, tanya jawab dibuka. Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau tanya sama Bunda Dina berkaitan dengan yang disampaikan. Apakah silakan? Saya buka 3 lah ya. Raise hand ataupun yang ke komen. Silakan. Gimana nih rasanya sudah dikasih clue sama Bunda Dina nih? Mangga silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan Bunda, Ayah. Kalau nggak ada, boleh saya yang bertanya ya Bun? Oke. Bunda mau nanya, kalau misalnya anak tuh nggak mudahnya misalnya untuk istiqomah gitu. Jadi kadang hari ini misalnya sholat tepat waktu, besoknya belum, nanti belang bentong gitu. Nah, kira-kira nih selain kita orang tuanya juga ngasih role contoh ya gitu. Tapi apalagi ya Bun yang perlu diperbaiki Bun dari kami, karena anak itu kan memang refleksi dari kita. Nah, jadi tapi kadang yang kurang istiqomah itu masih sering terjadi gitu, walaupun ya mungkin secara usia ya mungkin masih belum stabil, tapi kan kita pengennya juga ikut anak-anak juga istiqomah. Itu gimana ya Bun caranya, selain kami harus memperbaiki dari pihak orang tua Bun? Oke, pertanyaannya baik sekali ya Pak Indra. Kita coba tanyakan saja sama kita sendiri. Di usia kita yang hari ini, apakah kita istiqomah? Itu pertama. Selain kita memperbaiki. Terus kalau ada naik turun, itu wajar, itu terjadi lagi nggak di usia kita sebagai orang tua dalam ibadah? Di usia kita loh sekarang. Kita pernah jadi anak-anak berpengalaman. Tapi anak-anak belum punya pengalaman jadi orang tua. Oh iya. Iya itu sip. Ya kan? Ya udah, intinya apa? Orang tuanya perbaiki diri sampai CSM doang. CSM tahu Pak Indra? Cuma sampai mati. Ya udah, itu. Karena nggak ada sesuatu yang konstan, yang terus bagus gitu. Ya, hanya tinggal diakalinya dengan apa? Harus kenali anaknya. Kalau dengan mau memahami tipe anak, ya kita belajar bagaimana cara ngomong ke dia. Lalu bagaimana merangsang dia untuk bergerak. Lalu bagaimana kesukaannya gitu kan. Kalau masalah naik turun dan lain-lain itu hal yang wajar sekali gitu. Kita aja di usia segini masih begitu gitu kan. Ya kan? Apalagi anak kita lah. Anak gak pernah punya pengalaman jadi orang tua tapi punya pengalaman jadi anak. Sekarang tinggal ya paling yang memang di saya lagi ya Allah gitu kan. Langkah yang nyata lainnya selain kita yang memperbaiki yaitu memahami fitrahnya anak kita tuh kayak siapa, bagaimana cara memperlakukannya. Nah memang kalau miss mah pasti ada lah gitu, namanya juga hidup ya kan, itu hal yang sangat wajar. Tapi nanti bisa diakalinya dengan apa? Sebenarnya lebih kepada daily rutinnya.
Daily activity-nya tuh rundown activity itu harus punya kok di bawah 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun nggak punya daily activity-nya, itu yang membuat mereka nggak punya pagar gitu. Ini tinggal checklist sama kita kayak Riadoh. Kalau kita lagi dikasih formulir Riadoh, kita lebih terkontrol kan, betul nggak? Iya kan? Nah itu sebenarnya itu aja. Sip ya Pak Indra. Oke, Siap. silakan. Terima kasih Bunda atas ininya untuk jawabannya. Kemudian ini ada Bunda Kokom. Bunda izin bertanya, kalau kita memaksa suami suruh sholat atau sama anak berdosa nggak? Karena selama ini harus selalu diingatkan masih belum bisa tepat waktu. Dari Bunda Kokom, Bunda. Oke, nanti Bunda Kokom kapan-kapan ikut kelas parenting. Nah, namanya anak gemar ibadah. Rumusnya kalem aja. Ya, kapan-kapan saya akan bahas namanya kalem aja. Tapi videonya sudah ada. Dibuat sama Yanda Fajrin, film pendek tentang konsep kalem aja. Apa itu kalem aja, saya singkat sedikit ya. Kenapa kita nggak kenal ibadah? Coba saya mau tanya, waktu ngajak ibadah mukanya kayak gini nggak? Atau mukanya yang satu atau yang dua? Coba kira-kira waktu ngajak kebaikan pada anak atau suami, muka kita banyakan yang satu apa yang dua? Cek, bukan cuma Bu Kokom. Jangan cuma Bu Kokom. Pak Indra juga saya cek. Dulu nyuruh sholat mukanya satu apa dua? Oke. Satu. Ada lagi yang aku? Bunda Herni bilang satu nih, Bunda. Yang lain tidur ya? Yang lain mana nih? Yang lain masih ada toh. Bunda Dewi, satu. Halo Bunda. Oke. Kalau sampai begitu mah enggak, Bun. Iya, tapi levelnya turun kan? Yang satu, Un. Ya. Nah, makanya gini. Kenapa sampai hari ini kita kadang-kadang tidak memaknai ibadah? Karena kita kebanyakan didik, walaupun nggak gitu-gitu banget, pasti ada turunannya gitu loh. Ini bengis nomor 1 lah. Bengis bahasanya. Ya. Tapi kita udah harus berubah cara. Caranya adalah kalem aja. Rumusnya kalem aja. Itu biasanya saya bahas di ilmu parenting. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Makanya kajian aja terus ikut. Ya, kajian mingguannya Korwil Bandung Barat itu banyaknya pasti tentang keluarga nantinya. Ya. Pertama, K itu apa? Sampaikan dengan penuh kasih sayang. Kalem, kasih sayang. Coba Yanda Fajrin nggak bisa ya? Coba Kang Yudo telepon Yanda Fajrin, minta link film pendek yang kita bikin kemarin untuk film pendek Gemar ke Masjid ya, Gemar ke Masjid. Coba Kang Yudo, boleh ditolong Kang Yudo? Kalau enggak Pak Indra tolong dibantu minta linknya ya. Oke, nanti kan kasih ke Kang Yudo untuk setel videonya. Itu yang saya bikin film pendek itu. K-nya lakukan dengan kasih sayang. 2, lakukan dengan lemnya apa? Lemah lembut. Ya. Ajanya apa? A. Senangkan hati anak dulu. Senangkan hati anak dulu atau senangkan hati pasangan dulu. Yang J-nya itu jangan jahat tangan, jangan jahat mulut, jangan jahat muka. Makanya disingkatnya kalem aja. Saya termasuk yang kalau diajak ibadah mukanya begini nih, nomor 1 nih dulu. Nah, ini nih. Nah, makanya sampai umur 34 tahun, saya baru dapat hidayah Bapak Ibu. Saya baru dapat hidayah. Buat saya, kalau udah waktunya ajan, sendal melayang nih. Kalau nggak muka judes keluar nih. Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Artinya kalau menyuruh ibadah pasti dengan konsep kalem aja, penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, senangkan hati anak, jangan jahat tangan, jangan jahat mulut.
Kita boleh naikin oktav dikit kalau sudah melakukan dulu itu semua. Gitu. Ya, contoh misalnya, ibu pernah nggak anak pulang dari masjid atau dari ngaji, terus peluk bilang makasih ya udah ke masjid, pernah nggak? Coba Nggak sebutin. pernah, Bun, nggak pernah. Tapi kalau nyuruh sholat gitu kan, betul? Betul banget, Bun. Tapi pas anaknya melakukan kebaikan, pernah ngasih reward nggak? Minimal jajan ke Alfa 50.000. Yang udah gede dikit kasih voucher Shopee. Makasih ya, udah ngaji. Makasih ya, hatur nuhun. Gitu. Giliran nyuruh, galak banget. Giliran melakukan kebaikan gak pernah dipuji. Iya, betul. Rumusnya kalem aja. Sampaikan dengan kasih sayang, lemah lembut, senangkan hati anak. Jangan jahat tangan, jangan jahat mulut, jangan jahat muka. Maka dia akan mencintai ibadah. Kalaupun dia naik turun, ya udah fasenya gitu. Kita aja kadang fase turun, tinggal didoain lagi aja. Gitu, ya. Oke? Sip. Kapan-kapan kita bikin kelas tentang kalem aja ya. Oke, kalau gitu. Udah ya Pak Indra, kita lanjut lagi ya poinnya ya. Terima Lanjut, kasih Bun. atas keakuannya, kejujurannya ya. Oke, maka sekarang setelah kita poin keempat, nggak ada cara lain selain perbaiki spiritual. Perbaikin dulu aja. Kita minta anak kita soleh soleha. Pertanyaannya, sudahkah kita memantaskan diri minta anak yang soleh soleha? Itu aja intinya. Kenapa suruh praktek magnet rezeki gitu kan? Itu cara kita memperbaiki diri. Makanya tadi Pak Indra, waduh saya mah dulu GK-nya ke anak gimana, muka gimana. Nah itu makanya kenapa pendidikan magnet rezeki itu bisa mendalam sama pendidikan ke keluarga. Selanjutnya apa? Praktek aksi perbesar wadah rezeki untuk keluarga. Satu ya, berpikir positif, yaitu praktek LOP. Kedua, menerima dan menikmati proses. Tuh, tadi Pak Indra, kenapa saya suruh bilang menikmati proses? Betul nggak? Nikmati proses. Anak kita nggak pernah pengalaman jadi orang tua, tapi orang tua pernah pengalaman jadi anak. Gitu. Ya. Sip ya, sampai sini ya. Praktek aksinya perbesar wadah rezeki kita. Punya ilmu keluarga itu tadi yang beli 100.000 itu memperbesar wadah rezeki keluarga itu. Lo keluarga pengennya rumahnya besar, punya mobil keluarga, tapi nggak punya wadahnya. Allah makasih. Pengen anak kuliah di sini, begini, begitu. Tapi pengen pasangan akur, tapi nggak punya ilmu. Sekarang kan kita udah tahu konsepnya rezeki. Rezeki seperti air bah, betul? Semua datang dari atas ke bawah. Tapi bagaimana wadah kita menampung rezeki keluarga itu? Kalau dia cuma secangkir ini ya segitu. Ada muter-muter masalah keluarganya. Sip sampai sini, cakep. Siap memperbesar wadah rezeki, angkat tangannya katakan saya. Siap. Astagfirullah, saya siap belajar. Iya sama-sama Teh Reni, Bunda Dina juga lagi belajar. Makanya kenapa kita harus berada di lingkungan pendidikan? Karena kalau nggak berada di lingkungan pendidikan sering nguap, betul nggak? Kalaupun tidak berada di lingkungan pendidikan merapat, seminggu sekali belajar gitu. Seperti itu, ya. Allah kasih kok semuanya. Cuman wadah rezeki kita cangkir, dayung, ember, atau tali. Makanya kenapa kemarin 1 bulan Bunda Dina nggak pengen cuma grand opening. Lalu apalagi PPDB TK SD. Enggak, harus bikin value. Bikin pendidikan keluarga, aku bilang. Dibikin bertahap. Biar orang bisa menyelamatkan keluarganya masing-masing. Gitu. Maka kalau Bapak Ibu tadi beli paket 7 series itu praktek pembesar wadah rezeki. Mungkin wadah rezekinya hari ini masih cangkir. Tapi ketika belajar, nonton, Masya Allah. Gitu. Tapi di sini yang poin 2 bebas ya, nggak harus tes personality yang Bunda Dina sampaikan nanti di linknya, bebas mau pakai apa aja. Tapi Bunda Dina pakai itu sejak 2012 ya, untuk mengetahui anak-anak sampai pasangan.
Karena apa? Saya udah pakai itu 2012. Makanya kalau nanti, kok Bunda Dina ngomongin itu? Ya banyak, tes personality banyak. Cuman saya pakai itu. Karena itu yang paling lengkap sampai ke anak-anak gitu. Oke, makasih ya yang bilang siap. Hatur nuhun sama-sama. Lalu selanjutnya apa? Nih waspada nih, waspada. Dari apa yang keenam? Kalau tadi remaja, waspada dari pubertas. Kalau sekarang kita waspada toksik. 1. Hati-hati jadi ayah bunda yang pribadinya toksik. 2. Hati-hati jadi orang tua toksik. 3. Hati-hati gabung sama lingkungan toksik. Hati-hati yang ini. Karena kalau enggak kita jadi racun. Memang udah harus dipilih circle-nya. Ya, maka waspada dari toksik. Karena ini yang membuat akhirnya kita mau istiqomah, turun lagi. Mau istiqomah, turun lagi. Maka circle harus diganti. Sip sampai sini? Paham? Oke, apalin ya. 1, 2, 3, 4 apa aja yang bisa ngejawab. Ketiknya cepet nanti. Oh. Siap-siap aja. Ya, oke. Terakhir barulah deklarasi keluarga ajaib. Finish deh, selalu ditolong Allah. Ibu saat butuh tempat tinggal, Allah kasih. Ibu bapak saat butuh kendaraan, Allah kasih. Ibu butuh buat biaya sekolah, Allah kasih. Ibu butuh buat dapur, ama ayah pasti dikasih. Itu yang disebut dengan keluarga ajaib. Keluarga ajaib bukan keluarga yang sekedar berlimpah, semua terpenuhi. Tidak. Keluarga ajaib adalah keluarga yang berkah, yang cukup. Pas, terus keluarga pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Oke ya, sampai sini ya. Oke, Bunda Dina beli paket 7 series, bukan 7 sering Pak, 7 series, 7 seri. Oke, siap Pak Ismail, silakan. Ya, maka yuk sama-sama semua sudah Bunda Dina petakan bagaimana menjadi keluarga ajaib. Ini roadmapnya dibuat satu-satu. Nah, kalau udah dapat ilmunya, 1 sampai 7 diapain? 1 sampai 7 diapain? Dipraktekkan. Keluarin suaranya, speakernya pengen denger. Dipraktekkan. Pintar. Jadi Dipraktekkan. 1 sampai 7 dipraktekkan. Tuh udah dikasih tuh. Ya, dulu waktu mau nyusun ini Bunda Dina kena POC nomor 1. Nyusun ini kena POC, nyusun inner child kena POC-nya. Nomor 4 kena POC, semua udah saya lalui itu POC-nya. Makanya kenapa saya bisa nyusun ini? Karena pernah mengalami POC demi POC-nya. Bukan tiba-tiba bikin nyusun ini teh. Sama kayak Pak Nas. Pak Nas kenapa bisa menghasilkan ilmu magnet rezeki selesai 21 miliar? Karena POC-nya juga pasti banyak. Tapi lulus. Nah, kita juga harus lulus. Karena diapain? Dipraktekkan. Nah, sip. Siapa yang hari ini mendapatkan pencerahan tentang keluarga ajaib dan manfaat kajiannya hari ini? Angkat tangannya, katakan saya. Wah, Masya Allah. Kalau dapetin saya, boleh dong 1, 2, raise hand. Dapat apa aja hari ini? Dengan kajian dari yang disajikan oleh Korwil Bandung Barat Perdana, silakan. Ada yang mau? Yang tadi bilang saya, boleh kok dibuka, dibantu ya, Yudo ya. Oke. Siapa yang mau sharing dapat pencerahan hari ini? Apa saja? Budiah nih Bun, Bunda Kaila. Silakan Bunda Kaila. Silakan Bunda. Aku cuma resen doang. Oh, Kalau pencerahan dari Bunda Dina mah pasti aku dapet. Nah, dapat apa dong malam ini? Dapat apa ya? Ya dapat pencerahan lah pastinya dari Bunda Dina mah. Ya dapat. Lalu aku buka kamera. Dapat. Pertama yang tadi Kaila bilang itu aku alamin banget sebelum kenal MR, mukanya yang pertama terus jadi yang kedua. Alumni. Terus yang paling terdekat sih Bunda Dina. Bener sih, perbaikin diri kita dulu kalau mau sesuatu yang baik buat anak. Karena itu terjadi banget sama aku sama Kaila dalam waktu beberapa minggu yang lalu ya, kita ngalamin itu. Jadi tuh aku nuntut Kaila gitu kan. Ternyata Kaila akhirnya cerita lah segala macam. Terus akhirnya kita terbuka, terus maunya apa, Kaila bilang apa, Bunda apa. Akhirnya dari sholat,
dari belajar, dari disuruh jadi muka yang kedua. Bener. Itu bener banget yang Bunda Dina bilang. Jangan pernah menuntut anak kita kalau kitanya belum bener. Yes. Ya, itu terjadi Bunda Dina baru 2 minggu inilah aku sama Kayla ngadepin itu. Setiap mau belajar, karena kan lagi ulangan, ada aja persoalannya gitu kan. Nggak mudah lah, setiap mau sholat juga nggak mudah. Tapi akhirnya kita, ya maksudnya kita sebagai orang tua jangan mau didengar, tapi dengerin juga maunya anak tuh kayak gimana gitu kan. Ya akhirnya cerita, udah berpelukan, nangis, berubah semuanya. Masya Allah. Jadi iya bener yang Bunda Dina bilang tuh bener banget, ngejelep banget. Karena baru aku praktekkan ilmu itu. Iya betul, tepuk tangan, Masya Allah. Iya bener. Mamahnya justru kayak tadi kita sibuk buka perisai kemana-mana, betul nggak? Dan ternyata ketika kita dimulai dari dalam internal kita kan, anaklah yang merasakan itu, betul nggak? Bener banget. Masya Allah. Benar, Bu Kayla, Bu Dia mengatakan, Bu Dia ini salah satu STMR kita juga ya, bahwa kita dipaksa praktek. Makanya jadi formula. Bismillah ya. Hatur nuhun pisan. Salam buat Aiden dan Ayah dan Kayla ya. Dan tuh Ayah kita baru pada pulang mau ingin itu acara buat hari milad. Enggak. Sampai ketemu minggu nanti ya, ketemu milad ya. Kita bawa rombongan. Oke, satu lagi nih. Ya, Reni Cinta dapat pengalaman. Ya Allah, saya siap belajar. Terus Bu Ulfa, Mas Pupa dapat sentilan sama tamparan. Apalagi nih? Oke, ada nggak Din yang mau sharing nih tadi? Teh Reni Cinta tadi bilang katanya, ya Allah, saya siap praktek ini ya Allah, katanya gitu ya. Saya siap belajar lagi ya Allah. Coba. Teh Reni Cinta ada nggak? Teh Reni Cinta atau sama ibu tadi tuh atau siapapun deh yang mau? Oke. Ayo silahkan. Nih dari Bunda Imas Lembang, menjalani hidup terasa ringan Bunda. Bunda Ulfa, dapat sentilan apa tamparan kan? Wow, sentilan apa tamparan? Coba dong, sentilan tamparannya seperti apa hari Bunda ini? Ulfa silakan Bu. Ya? Bunda Saya Ulfa menyakiti ya berarti ya. Aduh maaf, atuh kalau disentil dan ditampar. Disentil dan ditampar dengan hati. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ulfa. Coba boleh cerita sama kita semua yang hadir malam ini. Apakah materi dan tamparan? Apa tuh kalau disentil ya Bunda Dina, maaf lahir batin? Ya enggak, maksudnya baik gitu. Silakan Bu. Nggak sadar gitu, nggak sadar mungkin kan. Selama ini kita telah ke anak gimana gitu kan, ke suami gimana. Gitu. Masya Allah. Titik sadar adalah awal keajaiban, tapi nggak akan ajaib kalau tidak dipraktekkan. Titik sadar adalah awal dari keajaiban, tapi tidak akan ajaib kalau tidak dipraktekkan. Insya Allah Bu Ulfa malam ini sudah dapat hatinya dilembutin sama Allah. Ya, maka insya Allah akan dititipkan keluarga yang ajaib, keluarga yang selalu ditolong Allah. Oke, terima kasih teman-teman sebagai video penutupannya, hatur nuhun. Yang tadi dapat hadiah MR Gold Bu Mariani ya. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan salah satu video kalem aja yang kemarin diikuti oleh tim multimedia dari Yayasan Khairul Rozikin Bandung untuk film pendek tentang Gemar ke Masjid ya. Jadi materinya ini temanya ini diambil dari konsep kalem aja. Seperti apa? Saksikan video penutup berikut ini. Setelah itu acara saya akan kembalikan kepada Mr. Indra dan juga Kang Yudo, dan sampai jumpa di kajian Magnet Rezeki Korwil Bandung Barat di hari Rabu depan ya, setiap malam. Boleh disebarin untuk siapapun, boleh ya. Oke, silakan Kang Yudo. Baca, kalau lagi sholat jangan pada ribut. Kasih tahu teman-teman lu, Allah dasar bandel. Iya Pak. Iya Pak.
Pak Haji. Iya Pak Haji. Awas lu ya. Awas lu ya. Awas. Lah, ayo kita main bola. Enggak ah, aku mah masuk sakit banget sih. Gara-gara dimarahin Pak Haji kemarin ya. Udahlah, kita nggak usah sholat di masjid lagi. Ya, kita main bola aja. Gaskan. Astagfirullah, saya sebagai pengurus masjid tergerak untuk melakukan perbaikan dan anak-anak semangat memakmurkan masjid. Agar anak senang dan semangat ibadah, harus pakai rumus kalem saja, Bapak Ibu. Apa sih rumus kalem saja ini? Kak, kasih sayang. Lemnya apa, Bapak Ibu? Lemah lembut. Nah, sanya apa? Senangkan hati anak, Bapak Ibu. Kalau mau beri peringatan dengan cara yang ahsan, Bapak Ibu ya. Janya apa, Bapak Ibu? Jangan jahat mulut dan jangan jahat tangan. Awas lu ya. Biiznillah, anak suka ibadah, Bapak Ibu. Jadikan masjid ini romantis agar masjid terus makmur dari generasi ke generasi. Dimulai dari diri kita, Bapak Ibu. Lalu ajak anak-anak kita dengan lembut dan penuh kasih sayang. Apakah Bapak Ibu menyadari Allah itu sangat mencintai dan sangat menyayangi makhluknya? Bahkan kepada Fir'aun saja yang zulimnya sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk menasihatinya dengan cara lemah lembut. Lalu apakah pantas kepada anak-anak kita menasihati dengan nada yang tinggi dan kasar? Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, harus berhati-hati agar tidak tergoda oleh sen. Makasih ya Pak Ustadz, kita jadi semangat lagi ke masjid. Ya, sama-sama ya. Ya Allah, pilih kami untuk semangat memakmurkan masjid. Lillah karena Engkau. Masya Allah, demikian video penutup dari kita, persembahan dari Yayasan Khairul Rozikin. Nanti saya akan taruh di grup ya, minta like, comment, and share-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi film dakwah untuk anak-anak, agar anak-anak bisa gemar ibadah dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang magnet rezeki banget, yaitu muliakan dan bahagiakan. Atau kalau konsepnya kita disingkatnya dengan kalem aja. Lakukan dengan kasih sayang, lemah lembut, senangkan hati anak, tidak jahat tangan, tidak jahat mulut. Oke, terima kasih bersama Bunda saya dengan Bunda Dina. Salam untuk keluarga ajaib di Indonesia. Silakan Pak Indra. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa dahsyat ilmunya. Makasih Bunda atas ilmunya. Jadi kita sekarang sudah bisa, nanti Bunda akan share ya tentang kalem aja. Apa itu kalem aja? Sampaikan dengan kasih sayang, lemah lembut, senangkan hati anak, dan jangan jahat tangan maupun mulut. Masya Allah. Dari saya yang saya dapat di sini justru selain kalem saja, ini adalah roadmap. Nah, ini saya di sini juga pasang nih roadmap di sini roadmap. Jadi roadmap itu ada 6 step ya, Ayah Bunda. Cek, kenalin tipe orang tua sebagai penyebab inner child. Kemudian kenali efek sampingnya, tipe orang tua penyebab inner child. Setelah itu reframing ulang nih. Reframing ulang setelah di reframing terapi inner child. Kemudian sampaikan inner child itu pada pasangan dan latih percaya diri dimulai dengan percaya sama Allah. Nah, setelah itu ciptakan impian. Tadi Bunda Dina bilang step pertama ciptakan impian, tuntaskan inner child, kemudian kenali diri ayah bunda, perbaiki spiritual, perbesar wadah. Nah, itu perbesar wadah penting, waspada toksik. Nah, setelah itu insya Allah kita sampai di garis finish deklarasi keluarga ajaib. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kebahagiaan. Oke, Pak Indra, kita kasih satu mas lagi ya, Boleh. yang bisa merangkum dengan baik
yang ikut Zoom malam ini simpan di grupnya. Nanti kita akan dipilih, batas waktunya sampai jam 12 siang besok. Jadi silakan nama, kota ya, lalu dari silakan AHA atau yang paling jelek ya, atau rangkuman dari acara kajian mingguan Magnet Rezeki ini. Jadi hari malam ini tersedia 2 MR Gold ya. Siap. Makasih Bunda. Oke, Masya Allah. Semoga ini menjadi awal yang baik kajian perdana kita. Jangan lupa besok, ingat besok kita akan ada kajian offline bersama dengan Pak Mulyana di Magnet Rezeki Center Kabupaten Bandung Barat. Malam ini semoga guru kita diberikan keberkahan, keridhaan dari Allah, dan saya doakan semuanya semoga dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizah, amin Allahumma amin. Oh ya, mau informasi lagi, masih ada kesempatan tadi untuk yang mau ikut milad. Nah, jadi informasinya untuk yang milad ini masih ada tersedia kitabis yang kedua, tempat seatnya juga sudah sebentar lagi akan sold out karena bis pertama sudah sold out. Hanya 200.000 Bapak Ibu. Kemudian tiketnya bisa dipilih mau yang reguler 600.000, VIP 900 maupun yang VVIP 1,5. Silahkan informasikan kepada adminnya, ke Bunda Dwi atau Bunda Mustika atau Bunda Rere, silahkan supaya kita bisa ngikut nanti milad bersama Gurunda Ustadz Nasrullah bareng-bareng ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan tutup malam ini dengan istighfar dan hamdalah, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih. Pamit ya. Pamit Bunda, makasih. Ya.